Nama saya Mayor CKM Dr. Hengki Irawan, MDOMED, spesialis anestesi. Saya abituren KPK 2004. Pada kesempatan pagi hari ini, saya ingin menyampaikan tema kepada rekan-rekan semua, yaitu Hospital Preneurship di Rumah Sakit TNI Angkatan Darat. Rasa bangga saya berada di hadapan teman-teman semuanya, calon-calon pemimpin kesehatan Angkatan Darat di masa depan. Kalau kita berbicara masalah Hospital Preneurship sebagai modal rekan-rekan menjadi pimpinan rumah sakit Angkatan Darat di masa depan, bahwa seorang wirausaha itu yang baik adalah wirausahawan yang mencari sebuah peluang, bukan menunggu sebuah peluang. Kalau kita lihat sejarah tentang rumah sakitan di Indonesia, khususnya rumah sakit TNI Angkatan Darat, teman-teman bisa searching di mesin pencari Google misalnya, rumah sakit tertua di Indonesia, maka rumah sakit kita memiliki nama di sana, atau dia ada tempat, atau ada beberapa rumah sakit kita yang terdaftar sebagai rumah sakit tertua. Tapi begitu kita penasaran mencari lagi rumah sakit yang memiliki angka bisnis yang baik, atau rumah sakit yang memiliki personil dan peralatan yang canggih, atau rumah sakit yang terbaik misalnya, akan sulit kita menemukan jajaran rumah sakit kita di dalam mesin pencari tersebut. Padahal rumah sakit kita adalah rumah sakit yang tumbuh dan berkembang sesuai dengan perkembangan kemerdekaan Indonesia pada awalnya. Nah, mungkin teman-teman bertanya, kira-kira suatu saat kalau saya jadi pimpinan rumah sakit misalnya di Angkatan Darat, apa strategi apa yang akan teman-teman ambil misalnya? Mungkin ada yang ini? Ada yang berpendapat? Ya, salah satunya adalah entrepreneur. Apa sih entrepreneur? Entrepreneur itu adalah seseorang atau individu yang mengusahakan suatu usaha baru dengan cara yang relatif tidak lazim, artinya unik, untuk menghasilkan sesuatu yang menguntungkan. Rumah sakit kita harus bertransformasi dari fungsi sosial murni menjadi fungsi usaha sosial. Fungsi usaha sosial. Kalau kita melihat data per Januari 2023 kemarin, jumlah penduduk Indonesia sebanyak 273,52 juta jiwa. Dan sekaligus anggaran kesehatan 85 triliun dialokasikan oleh pemerintah. Ini merupakan suatu peluang bagi rumah sakit, termasuk rumah sakit kita, untuk mengembangkan usaha sehingga memiliki margin yang lebih luas lagi, lebih lebar lagi. Nah, apa sih kira-kira idenya rumah sakit kita? Rumah sakit kita kan rata-rata rumah sakit peninggalan Belanda, kolonial. Jadi kalau kita melihat rumah sakit kita itu cenderung mungkin instagramable, kata anak zaman now. Jadi yang pertama kali saya usulkan adalah rumah sakit kita membuat konten kreator. Konten kreator. Jadi selain pendapatan yang sifatnya itu umum dari menangkap pasien dari luar, kita bisa membuat satu media sosial yang diharapkan followernya banyak. Dengan banyaknya follower, maka akan ada tambahan lain selain bisnis yang konvensional. Kita lakukan biasanya menunggu pasien, kemudian dapat jasa. Kemudian yang kedua, home care. Kalau dulu kita berbicara masalah home care ini cenderung orang yang sekarat, sudah mau mati mungkin, atau dengan penyakit yang berat, kanker misalnya. Tapi yang
kita kedepankan adalah home care, di mana kita pelayanan itu lebih friendly, lebih homey, lebih di rumah, sehingga si pasien merasa bahwa pelayanan di rumah sakit TNI AD ini akan lebih menjual ketimbang tempat lain. Kemudian konsultasi kesehatan. Konsultasi kesehatan ini sebelum era COVID, orang harus datang berangkat subuh-subuh ke satu rumah sakit, pulang mungkin nanti setelah asar atau sore. Nah, saat ini dia dengan membuka gadgetnya di rumah, dia bisa mendapat layanan kesehatan, konsultasi kesehatan secara lebih cepat dan lebih murah tentunya. Yang selanjutnya adalah catering makanan sehat. Instalasi gizi rumah sakit TNI AD tentu memiliki ahli-ahli gizi, sehingga untuk kebutuhan gizi saat ini, untuk yang diet atau penyakit-penyakit tertentu, instalasi gizi bisa berbisnis berkenaan dengan catering makanan sehat. Kemudian yang terakhir, layanan antar jemput. Rumah sakit kita itu tersebar dari mulai Lok Sumawi sampai dengan Kasuari di Maroke, sehingga jaringan ini sangat luas. Sebagai contoh, seorang pasutri yang ingin melaksanakan program kehamilan atau bayi tabung asal Jakarta misalnya, kita bisa antar atau jemput dari rumahnya, antar ke bandara sama petugas kita, dijemput sama petugas kita di Bandara Ngurah Rai, sekaligus dia untuk melaksanakan pengobatan pasutri tadi, mendapatkan anak, sekaligus bisa honeymoon di Pulau Dewata, misalnya seperti itu. Dengan demikian, maka diharapkan rumah sakit kita mampu bersaing dengan rumah sakit milik korporasi besar yang ada saat ini, yang ada di mall, di pusat-pusat perbelanjaan yang besar itu. Kalau saya analogikan seperti kopi, bahwa pemilik kopi-kopi legend zaman dulu masih memiliki customer yang setia, jumlahnya banyak juga jika dibandingkan dengan kopi-kopi yang sekarang ngetren di mall-mall dan pusat-pusat perbelanjaan. Tapi teman-teman bisa bayangkan, dengan modal yang sama, kopi legend tadi memiliki margin yang lebih kecil ketimbang kopi yang dijual di mall dengan modal yang sama. Jadi diharapkan kita dengan modal yang sama menghasilkan yang lebih besar. Sebagai penutup, kali ini saya tidak menutup dengan menggunakan pantun, tapi saya mengutip apa yang ditulis oleh seorang penulis Inggris bernama Sir Arthur Charles Clarke, bahwa dinosaurus itu tidak punah karena dia tidak besar atau tidak kuat. Karena faktanya dinosaurus adalah makhluk yang besar dan kuat pada zamannya. Dinosaurus punah karena dia tidak mampu beradaptasi dengan lingkungan yang ada. Sehingga saya harapkan para pimpinan rumah sakit ini mampu mengembangkan rumah sakit TNI AD, sehingga rumah sakit TNI AD mampu berkembang, bertumbuh, tidak punah seperti dinosaurus. Sekian, terima kasih. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.